Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap Basuki Cahayapurnama akhirnya digelar di Auditorium Kementerian Pertanian setelah sempat tertunda selama 2 pekan. Dalam tuntutannya, jaksa meyakini pidato terdakwa di Kepulauan Seribu September lalu memenuhi unsur pidana. Maka kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum, menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Lantas apa makna tuntutan jaksa ini? Berikut ini ulasan yang disampaikan Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana dalam program laporan khusus yang dipandu Timothy Marbun. Ya, 1 tahun masa percobaan 2 tahun. Artinya apa? Jadi Pak Ahok, tuntutan jaksa, ini tuntutan belum vonis ya. Selama 2 tahun tidak boleh berbuat tindak pidana. Kalau selama 2 tahun melakukan tindak pidana, maka dia akan masuk sama 1 tahun. Artinya dihukum 1 tahun dengan percobaan 2 tahun. Artinya dia tidak bisa masuk penjara. Penasihat hukum terdakwa berpendapat dalam tuntutannya jaksa tidak konsisten. Tim kuasa hukum Ahok pun optimistis tuntutan jaksa dapat dipatahkan. Di dalam bagian yang meringankan dari tuntutan jaksa disebut ini jadi ringan karena peranan Buniani. Artinya apa? Ini jaksa kebingungan. Di satu pihak membebankan pada Buniani, di pihak lain masih mau menuntut Pak Ahok. Ini nggak benar. Harusnya kalau sudah Buniani yang bertanggung jawab, karena memang dia yang merubah-rubah redaksi, menambah-nambah redaksi, dialah yang harus bertanggung jawab dan sudah jadi tersangka. Kalau sudah jadi tersangka Buniani, kenapa ini dituntut? Nah, tuntutannya percobaan lagi untuk menunjukkan keraguan-raguan tentang keyakinan jaksa. Kalau perkara serame ini dituntut percobaan, itu sudah pasti jaksa ragu-ragu, ya. Sidang kasus penodaan agama ini akan berlanjut Selasa 25 April pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi. Menurut rencana, baik pihak kuasa hukum maupun terdakwa akan mempersiapkan pembelaan masing-masing. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.